Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kepada beliau disilahkan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang berhasil dan sukses dalam semua ujian. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala juga al-maqbulin, yaitu diterima semua amal-amal ibadah kita, semuanya diterima kebaikan kita, dan nanti kita akan saksikan di akhirat, mudah-mudahan menjadi pemberat dalam timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang tiang hormati dan tiang muliakan semua tokoh, para orang tua, para pimpinan masyarakat, perwakilan dari kecamatan, Bapak Sekjam, para kepala desa yang berkesempatan hadir, Bapak Kepala Desa Pogading Timur, Bapak Kepala Desa Anggaraksa, kita doakan semuanya mudah-mudahan sebagaimana doa dalam Hizib Nahdlatul Wathon kita, Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah min nafi'il ibad wal biladi ya karim. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, berikanlah mereka petunjuk untuk mengerjakan segala sesuatu yang membawa kebaikan untuk umat dan juga untuk bangsa. Amin ya rabbal alamin. Para tuan guru yang semuanya juga tiang hormati dan tiang muliakan, bersama di sini ada pimpinan pondok. Mana pimpinan pondoknya?
Nah, mudah-mudahan dia kuat terus membangun ya. Karena besi-besinya belum sampai itu atapnya. Ya, mudah-mudahan dikuatkan pundaknya untuk mengemban amanah. Mudah-mudahan dipanjangkan nafasnya untuk terus berjuang. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, bapak-bapak, ibu, keluarga besar tiang di sini juga disiapkan lahir batinnya untuk ikut membantu nggih. Ya, sebagaimana ayat yang tadi kita simak yang dibaca oleh Al-Qari, wasari'u, kita lihat dalam kata pertama itu Allah Ta'ala tidak memanggil kepada satu orang, tapi Allah memanggil kepada semua kita. Wasari'u al-wawu lil jamaah selapu tah. Kenapa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala hampir dalam setiap perintahnya, di dalam setiap ajakannya selalu menggunakan sighatul jam'i, li'annal barakah fil jamaah. Kenapa Allah selalu menyebut, misalnya ada perintah sholat, hampir semua perintah sholat itu wa aqimus sholah. Jadi pakai wawu, semua kalian. Demikian juga zakat, wa atuz zakata. Demikian juga perintah takwa, wattaqullah. Selalu menggunakan bentuk ayo bersama-sama, semuanya berjamaah tanpa kecuali. Kenapa? Li'annal barakah wal quwwah fil jamaah. Karena keberkahan dan kekuatan itu adanya pada kebersamaan. Jadi bareng-bareng Bapak Ibu nggih. Nah, demikian pula pada pengajian ini tadi tiang simak dari pimpinan cabang kita. Beliau menyampaikan alhamdulillah teropnya bagus. Bagus teropnya nggih? Bagus. Melbau atau tokol. Kan beda mun denara terop panas nggih? Iya. Sekuat-kuat niat tengaji lagu mun panas pecah konsentrasi tiang pulungku. Susah kita bisa menyerap ilmu dengan baik kalau terlalu panas. Makanya syukur ada terop ini alhamdulillah. Kemudian semua kelengkapan kita bisa mengaji. Nah, semuanya ini tadi kata Bapak Ketua Pengurus Cabang kita adalah berkat dari gotong royong kita semua. Fajazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua yang bergotong royong, semua yang telah membantu, semua yang telah ikut berkontribusi. Disebut tadi Pak Kepala Desa, ada anggota DPRD, ada juga tokoh-tokoh masyarakat dan terutama pelungguh semua keluarga besar tiang yang ada di tempat ini. Jazakumullahu khairan katsira. Inilah nikmatul jamaah. Inilah nikmat dari kita berjamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, pada hari ini sesuai dengan munasabah. Yang pertama, tiang ingin menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Nggih. Karena tiang niki sudah lama sekali diamanahkan sebagai pemimpin di NWDI. Dari tahun 2000 sampai 2025, tiang memimpin organisasi ini. Banyak suka dukanya. Banyak ibarat al-maddu wal jazru, ada pasang ada surutnya, ada naik ada turunnya. Tapi alhamdulillah kalau kita kompak semuanya insya Allah terasa indah nih. Kita nikmati saja alhamdulillah. Nah di dalam pelaksanaan amanah tiang pasti banyak hal yang tidak maksimal tiang laksanakan. Contoh sederhana tadi Bapak pimpinan pondok melalui Bapak Ketua Pengurus Cabang. Beliau sampaikan, wah 13 tahun melene tiang datang. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi 13 tahun baru sekarang saya bisa hadir. Ini bukan berarti Nurul Ilham tidak penting. Semua elemen perjuangan itu penting. Ibarat mobil bukan hanya mesin yang menentukan jalan. Bukan hanya supir yang bisa menentukan kecepatan dan sampai kepada tujuan. Tetapi mobil itu baik mobilnya, isinya semuanya penting. Kalau mereka kompak, kalau semua
ibaratnya onderdilnya itu bagus. Mulai dari rodanya, dari sekrupnya, mesinnya, setirnya, olinya, bensinnya, atapnya, pintunya, semua itu terjaga dengan baik. Dan kemudian dipimpin oleh sopir yang bertanggung jawab. Penumpangnya juga setia, penumpangnya juga ikut bersama dalam satu tujuan. Maka insya Allah sampailah mobil itu ke tujuannya. Itulah ibarat berorganisasi. Jadi selaput terpenting semuanya kita berperan. Semuanya. Bahkan kalau Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat beliau duduk bersama sahabat. Kemudian di situ sahabat-sahabat yang hebat semuanya. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Pokoknya sahabat-sahabat si alim-alim. Kemudian sahabat-sahabat si senior-senior. Tiba-tiba ada orang lewat. Nah, orang lewat itu modelnya model apa bahasa tiang pelunggu. Modelnya adalah model orang biasa jamak-jamak. Ya ibaratnya kalau dalam riwayat itu dia ash'az agbar. Dia itu rambutnya riap-riapan. Jadi ndek nara sisir kadu nyisir buluna rambutnya. Sehingga rambutnya macam-macam riap-riapan. Agbar, bajunya juga bukan baju yang bagus dan bersih. Tapi penuh dengan debu. Ya. Jadi orang yang ibaratnya lusuh. Nah, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilahnya sahabat si Ara yang bersama beliau itu seperti memandang sebelah mata. Jadi ibaratnya bukan meremehkan tetapi tidak menyambut lah begitu. Jadi tidak dianggap. Nah, Nabi kemudian mengatakan rubba ash'as aghbar law aqsama Allah la barrahu. Hati-hati sama orang si jamak-jamak ruana. Dengan si jamak ruana sino munna doa lek desida Allah, munna doa berdoa kepada Allah ngendeng Allah pasti akan mengabulkan. Hati-hati orang yang kelihatannya biasa-biasa bisa jadi doanya lebih mustajab dibanding orang yang kelihatannya hebat-hebat. Itu pesan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi berpesan seperti itu? Ada saling menghargai. Semua kita ini penting. Pemimpin penting, tapi yang dipimpin juga tidak kalah pentingnya. Misal Bapak Ibu, mohon maaf. Kadang kalau kita lihat di medsos ngeremon doang si tegita. Satu atau ndek? Dengan sili doang. Orang marah terus. Selalu yang disalahkan pemimpin. Padahal ingat, ya, ingat apa pesan Nabi? Ummalukum a'malukum. Pemimpin-pemimpin itu mencerminkan amal-amal kalian. Mohon maaf. Jadi kalau masyarakatnya misalnya mohon maaf suka ngakalin, kira-kira pemimpinnya jujur enggak? Enggak, zaman mun masyarakatnya kira ngakalin, pemimpinnya jujur atau enggak? Susah, mungkin, tapi jarang. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, sila Pak, tokol. Sila. Diajak dulu beliau. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan tiang belunggu. Bahwa satu sama lain kita ini adalah cerminan. Jadi antara pemimpin yang dipimpin, antara masyarakat dengan pemimpinnya, antara rakyat dengan pemerintah itu saling mengisi dan saling mempengaruhi. Maka kalau kita ingin pemimpin kita baik, mari kita juga menjadi masyarakat yang baik. Kalau pemimpin ingin masyarakatnya baik, dia juga harus jadi pemimpin yang baik. Jadi kalau semangat kebaikan itu ada di atas, ada di bawah, ada di tengah, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena itu tiang mohon maaf sebagai orang yang diamanahkan memimpin organisasi, mohon maaf lahir batin Nah, dalam kepemimpinan tiang pasti banyak hal-hal yang kurang pas. Pasti ada hal-hal yang pelungguh merasa misalnya dilakukan, kenapa dilakukan?
Misalnya tidak dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Itu memang seperti itulah kehidupan. Jadi selalu ada pikiran, selalu ada pertanyaan. Ibaratnya dalam hati mungkin ketidaksetujuan atau misalnya ada rasa kurang nyaman. Ya, itulah kehidupan. Maka pada kesempatan Idul Fitri ini, bulan Syawal ini Tiang sampaikan minal aidin al faizin al makbulin, mohon maaf lahir dan batin. Itu yang pertama Tiang sampaikan. Si kedua Bapak Ibu, Masya Allah tabarakallah, nih Nurul Ilham kita lihat. Bangunannya ada yang sudah agak lama, ada yang baru. Mudah-mudahan ini penanda bahwa Nurul Ilham ini punya visi jauh ke depan. Menjadi madrasah, menjadi pondok pesantren yang tidak hanya ada tetapi nyata memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Sesuai dengan namanya Nurul Ilham. Membawa cahaya mudah-mudahan. Nah karena itu saya minta kepada pimpinan pondok, pimpinan madrasah terus berjuang terus berjuang. Dan kalau kita perhatikan dalam sirah Maulana, sirah guru kita, pahlawan nasional Al-Maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, beliau meletakkan ilmu, meletakkan ahli ilmu, meletakkan wasilah ilmu yaitu madrasah pondok pesantren sebagai prioritas utama dakwah beliau. Maka beliau disebut Abul Madaris wal Masajid. Jadi sebutan guru Tiang Pelungguh itu Abul Madaris wal Masajid. Amana sekolah barang masjid. No, jamak-jamak bahasa Sasak nanti. Abul Madaris wal Masajid, amana sekolah, amana madrasah barang masjid. Kenapa disebut amana madrasah? Karena memang itu perjuangan beliau. Mina madrasah lembe-lembe. Sehingga ibaratnya madrasah itu seperti anak-anak beliau. Jadi beliau itu walaupun hanya punya 2 putri, yaitu Hajah Siti Rauhun dan Hajah Siti Raihanun, tetapi sesungguhnya anak-anak beliau itu banyak. Apa anak-anak beliau? Al-Madaris, madrasah, lembe-lembe. Termasuk Nurul Ilham ini insya Allah menjadi bagian dari anak-anak perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Alhamdulillah. Jadi amanah madrasah, baru kemudian wal masajid, amanah masjid. Jadi madrasah dulu, baru masjid. Itu menunjukkan bahwa dalam perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh memang santer. Beliau itu menginginkan semua kita, kalau dalam Fatah Sasak itu, hayya ghanu nasyidana ya Fatah Sasak di Indonesia. Masya Allah. Jadi langsung sebutnya itu bapak-bapak ibu-ibu. Ya Fatah Sasak, bajang-bajang Sasak, anak muda Sasak, generasi muda Sasak. Kemudian ilal amam sirlatu balir, berjalan ke depan, berlarilah, jangan mau ketinggalan. Itulah semangat perjuangan Al-Maghfurlah. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak ibu, hadirin hadirat sekalian, yang kedua yang Tiang sampaikan adalah jaga madrasah-madrasah kita nih. Jaga itu bukan hanya sekadar dengan mendoakannya, bukan hanya dengan sekadar mengecek keberadaannya, tetapi yang paling penting dari menjaga adalah anak-anak kita itu kita masukkan untuk belajar di sekolah dan madrasah. Itu cara kita menjaga dan memakmurkan madrasah kita. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, yang ketiga nih Tiang ajak sebagai isi pengajian kita pada hari ini, Tiang mau mengajak pelungguh semua untuk kita membaca dan mengaji secara singkat, adek narak si tejauh ule, ya, supaya ada menjadi buah tangan kita
untuk kita baca di rumah, untuk kita amalkan, untuk kita pelajari. Dia mengajak kita semua untuk membaca tafsir, tafsir pendek saja. Dia pilihkan memang dari tafsir Al-Jalalain. Tafsirul Jalalain ini adalah tafsir yang ringkas tapi berkah. Dalam ilmu-ilmu Islam itu ada kitab-kitab di dalam cabang-cabang ilmu yang Allah berikan berkah lebih dari kitab yang lain. Misalnya dalam kitab hadis, selain kitab-kitab yang besar-besar itu ada namanya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ada kitab Riyadhus Shalihin itu dikarang oleh Imam Nawawi. Ini kitab yang berkah luar biasa. Di mana-mana, di seluruh dunia dibaca kitab itu. Kemudian termasuk kalau misalnya tafsir, itu salah satu kitab yang sangat berkah. Dibaca di mana-mana, termasuk di pondok-pondok pesantren di Indonesia dan juga di negara-negara yang lain adalah Tafsirul Jalalain. Tafsirnya ringkas, tetapi insya Allah maknanya cukup untuk menjadi awal kita mempelajari tafsir Al-Quran. Nah, Tafsirul Jalalain ini Bapak Ibu dikarang oleh dua imam. Keduanya adalah guru dan murid. Yang guru namanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Itu gurunya. Beliau itu menulis tafsir dari belakang. Dari suratul Fatihah sampai suratul Kahfi. Itu Imam Jalaluddin Mahalli. Lalu muridnya namanya Jalaluddin Sayuti. Dia mengarang pelengkap setengahnya, yaitu dari Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Maka jadilah satu tafsir dinamakan Jalalain karena dikarang oleh dua imam yang sama-sama laqabnya itu Jalaluddin. Jalaluddin Al-Mahalli dan muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, coba Bapak Ibu ita arana Jalaluddin ge. Ayah tiang almarhum namanya juga Jalaluddin. Ada yang namanya Mahalli enggak? Haji Mahalli ada. Tuan Guru Mahalli itu. Ada Haji Mahalli dasan buruk apa dasan tumbuh apa Haji Mahalli. Allah yarham, semoga Allah yarham. Ada yang namanya Sayuti. Banyak. Nah, kenapa sampai anaknya kita nih, arak dengan toa si aranang anaknya Jalaluddin, arak si aranang aranin Mahalli, arak si ngaranin Suyuti, ya karena masyhurnya tafsir ini. Jadi Jalaluddin itu ya memang karena pengarang tafsir ini namanya Imam Jalaluddin Mahalli, Imam Jalaluddin Suyuti. Maka sebagian orang tua karena ingin anaknya menjadi orang alim seperti pengarang tafsir ini, dia namakan anaknya Jalaluddin. Ada yang menamakan anaknya Mahalli, ada yang menamakan anaknya Sayuti. Makanya orang Mesir itu kadang-kadang bingung dia. Kalau ada orang Indonesia datang tiba-tiba namanya Sayuti. Kenapa orang Mesir bingung? Karena Sayuti itu sesungguhnya nisbah kepada tempat di Mesir, namanya Asyut. Desa dasan di Mesir arana Asyut, dengan si lahir tono arana Suyuti. Karena apa? Karena dia lahir di Asyut itu, maka Asyuti namanya. Tiba-tiba dari Lombok datang namanya Asyut, Suyuti, bingung orang Mesir. Sama dengan Mahalli, kalau Tuan Guru Mahalli ke Mesir, bingung orang Mesir. Ente lahir di mana? Di Lombok. Kok namanya Mahalli? Mahalli itu nisbah kepada tempat di Mesir namanya Mahallah. Mahallah itu desa dasan di Mesir si terkenal luwe ulama lahir di desa itu. Orang yang dari Mahallah itu nisbahnya disebut Mahalli. Sama kayak orang lahir di Pancor namanya Pancori. Orang lahir di Lombok namanya Lomboki. Orang lahir di Indonesia namanya Indonesi. Makanya kalau lahir di Lombok tapi namanya Mahalli, bingung orang Mahallah itu.
Nah, ini saudara jauh katanya ini. Saudara jauh. Alhamdulillah. Itulah indahnya ilmu Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi berkat kita belajar ilmu-ilmu para ulama, kita tahu nama-nama mereka. Kita mengambil berkah dari nama-nama mereka. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha wikan apa niat kita. Maka tidak apa-apa. Walaupun lahirnya di Lombok namanya Mahali, tidak masalah. Kenapa? Tabarukan mengambil berkah dari Imam Jalaluddin Mahali. Nah, yang ngajak kita ngaji sedikit nih. Ngaji supaya kita paham apa yang banyak kita baca biasanya di dalam termasuk. Nah, yang ambil ini untuk di Nurul Ilham. Kita baca bersama tafsir Jalalain itu untuk surah At-Takatsur. Nah, coba kita baca surah At-Takatsur bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin yauma idzin 'anin na'im. Saya baca ikutin ya. Ini pendek saya tafsir jadi bisa dibaca bersama, ikuti bacaan saya ya. Kalau saya baca nanti langsung diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihima fid daraini amin. Ila an qala Suratul Takatsur Makkiyah wa ayatuha samanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumu syagolakum an ta'atillah at-takatsuru at-tafakhuru bil amwal wal aulad war rijal hatta zurtumul maqabir bi an mittum fadufintum fiha au adattumul mauta takasura kalla rad'un sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun su'a aqibati tafakhurikum indan naz'i thumma fil qabri kalla haqqan law ta'lamun ilmal yaqin ilman yaqinan aqibatat tafakhur mashtaghaltum bih la tarawunnal jahim annar jawabu qasamin mahzufin wa huzifa minhu lamul fi'li wa ainuhu wa ulqiya harakatuha ala ar-ra'i thumma latarawunna ta'kidun ainal yaqin masdarun lianna ra'a wa ayana bima'nan wahid thumma latus'alunna huzifa minhu nunur raf'i litawali an-nunati wawawu dhamiril jam'i liltiqa'i as-sakinaini yawma idzin yawma ru'yatiha anin na'im ma yaltazzu bihi fid dunya minas sihhati wal faraghi wal amni wal mat'ami wal mashrabi wa ghairi dzalik. Alhamdulillah. Kenapa tiang
memilih surah At-Takatsur karena inilah surah yang kita dengar, dan kalau kita menjadi imam tarawih itu selalu kita baca di rakaat pertama ya dari sholat tarawih kita. Jadi urut-urutan kalau kita sholat tarawih 20 rakaat itu pada salam yang pertama itu di rakaat pertamanya kita baca Alhaakumut Takatsur. Terus kemudian setelahnya itu Al-Asr, kemudian Al-Humazah, kemudian Al-Fil, kemudian Li'ilafi Quraisy, kemudian Al-Ma'un, kemudian Al-Kautsar, kemudian Al-Kafirun, kemudian An-Nasr, kemudian Al-Masad ya. Kemudian pada saat witir kita baca Kulhu, kemudian Kul a'udzu birabbil falaq, dan terakhir Qul a'udzu birabbin nas. Nah, karena pada saat Ramadan kita selalu baca At-Takatsur, maka mari kita coba pahami maknanya nggih, ibu-ibu nggih. Apa yang dibahas dalam surah At-Takatsur ini? Nah, dalam surah At-Takatsur, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum syagalakum an ta'atillah. Alhaakum itu artinya telah melalaikan kalian. Nah, ini kata Allah, telah melalaikan kalian. Artinya ini sudah terjadi dan bahkan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Apa yang dimaksudkan alhaakum, telah melalaikan kalian, syagalakum an ta'atillah, menyibukkan kalian sehingga rupa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa itu? At-Takatsur. At-Takatsur berbanyak-banyakan. Luwian aku, banyakan aku. Apa makna takatsur? At-tafakhur bil amwal wal aulad wal rijal. Yaitu saling berbangga-bangga dengan harta. Macam-macam bentuk harta itu. Ada uang, ada tanah, ada rumah, mobil, dan segala macam. Yutamawwal wa yuqawwam. Segala sesuatu yang memiliki nilai ya, yang bisa diuangkan dan bisa dimanfaatkan itu harta. Wal aulad, demikian juga berbangga-bangga dengan anak keturunan atau dengan nenek moyang. War rijal, berbangga-bangga juga dengan ar-rijal, artinya dengan kelompok, dengan pengikut, dengan teman, dengan kenalan, dengan sahabat. Hatta zurtumul maqabir. Jadi berbangga-bangga itu terus tidak habis-habisnya. Ya. Dari mulai muda sampai tua, sampai akhirnya zurtumul maqabir. Sampai kalian mengunjungi kubur-kubur kalian. Maknanya sampai kemudian meninggal dunia. Bi'an muttum fadufintum fiha. Ketika mati dan dikuburkan, dikubur itu. Au adattumul mauta. Ada juga yang saling membanggakannya itu tidak hanya untuk orang yang hidup. Bahkan dia berbangga-bangga dengan orang yang sudah meninggal. Kakek saya lebih hebat dari kakekmu. Bapak saya lebih wanen dari bapakmu. Nenek moyang saya lebih mulia dari nenek moyangmu. Dia sebut-sebut orang yang sudah mati untuk saling membanggakan. Nah, berbangga ini Bapak Ibu Saudara seringkali membuat manusia sampai lupa untuk menjalankan kewajibannya. Berbangga-bangga, berbanyak-banyakan. Dia lihat ada tetangganya yang punya uang lebih banyak, maka dia cari uang supaya tidak kalah jumlah uangnya dengan tetangganya. Mencari uang, cari pagi, siang, malam, syagolakum an ta'atillah. Sampai akhirnya dia lupa menjalankan kewajibannya kepada Allah. Maka yang pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini, Bapak-bapak Ibu, kanggo tebegawean,
Bagus tumeta kepeng. Silahkan cari rezeki, bahkan sebanyak-banyaknya. Silahkan. Karena semakin banyak rezeki untuk orang beriman, pasti digunakan untuk kebaikan. Kalau orang beriman, dia punya uang minimal, dia mikirkan 2,5% untuk keluarkan zakatnya. Tentu? Kalau luwe gati kepengna, pasti rombokna 2,5 niki. Rombokna malik entah segulangna 5%, 10%. Untuk ikut membangun Nurul Ilham, untuk ikut bangun masjid, untuk membantu orang yang susah, itu orang yang beriman. Kenapa? Mengharap ridho Allah. Jadi mencari rezeki, mengumpulkan harta, dalam arti berusaha supaya hartanya bertambah. Termasuk juga mencari jabatan. Dia berusaha supaya pangkatnya naik, boleh, tidak masalah. Kalau kata ulama, thalabul jahi mubahun, mencari jabatan itu boleh. Silahkan. Misalnya tahun ini dia jadi staf, kemudian dia berusaha untuk belajar, bekerja dengan rajin supaya taek dari misalnya ya, ada 3 mencari yang mengumpulkan, mencari jabatan, berusaha untuk meningkatkan karir, ya, itu semuanya dibolehkan oleh agama dengan satu syarat, tidak melalaikan dari taat kepada Allah. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, jadi urutannya jangan sampai melalaikan. Itu yang pertama yang diingatkan di dalam surah At-Takasur niki. Kalla rad'un. Nah, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang menghabiskan waktunya, orang yang betul-betul semua umurnya dia gunakan untuk menghimpun kehebatan dunia dengan melupakan ketaatan kepada Allah, saufa ta'lamun. Maka dia akan tahu nanti hasil ujung dari apa yang dia lakukan, akhir dari semua yang dia kumpulkan itu saufa ta'lamun. Nah, di sini ada 2 kali Allah Ta'ala menyampaikan kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kata para ulama, nah di sini disebutkan dalam tafsir ini, indan naz'i thumma fil qabri. Jadi nanti manusia itu, mohon maaf Bapak-bapak Ibu, ini pelajaran dari ayat ini, bahwa orang yang seumur hidupnya hanya mikirkan dunia saja, ngumpulkan saja yang dipikirkan, baik yang dikumpulkan itu banyak ataupun sedikit, ya. Dan pada saat dia mengumpulkan itu, kewajiban-kewajiban kepada Allah dia lalaikan. Maka dia akan lihat akhir dari apa yang dia lakukan itu, dia akan menyesali apa yang dia lakukan itu. Yang pertama saatnya adalah indan naz'i, pada saat sakratul maut. Nah, pada saat sakratul maut itu, bapak-bapak, disitulah penyesalan yang pertama. Kalau sudah sakratul maut, la yamfa'un nadam. Tidak ada gunanya menyesal dengan penyesalan apapun. Karena pada saat sakratul maut itu, pintu untuk kembali kepada Allah itu sudah tertutup. Sudah tidak ada kesempatan. Karena itu, sebelum sakratul maut, pada saat yang pelungguh hari ini kita masih sehat, mari bapak-bapak dan ibu-ibu, semangat kita pada bulan Syawal ini, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bekerja tetap berjalan, silahkan. Ya. Bekerja, membangun karir bisnis, karir politik, karir apapun lah namanya, silahkan. Ya. Tetapi jangan lupa
kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan sampai kena kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla yang pertama itu pada saat sakratul maut. Disitulah tergambar beratnya. Terasa beratnya luar biasa. Mau tobat pintunya sudah tertutup. Penyesalan tidak ada gunanya. Itu yang pertama. Dan tidak selesai di situ. Kalla summa kalla saufa ta'lamun. Ada lagi yang kedua, kapan itu? Fil qabri, summa fil qabri. Yaitu pada saat sudah berada di dalam kubur. Apa yang membedakan tiang pelungguh dengan orang yang ada dalam kubur? Coba apa yang membedakan kita? Jauh apa dekat jaraknya? Nih, coba sida leka samping kubur no. Apa sih beda yang sida bareng dengan sini dalam tanah no? Dari jarak jauh apa dekat? Kan di bawah nih dekat kita. Dia dimakamkan itu lubangnya digali berapa meter? 10 meter. Hanya 1,5 meter. Rapat. Mohon maaf kalau kita iseng-iseng gali terus kita garap mungkin bisa kena tangannya. Isi rapatnya. Saking dekatnya. Jadi jarak antara kehidupan dengan kematian itu sangat dekat. Jarak antara alam dunia dengan alam barzah itu sangat dekat. Dan yang namanya kematian itu biasanya jarang ada muqaddimahnya. Orang yang meninggal karena sakit panjang itu lebih sedikit dibanding orang yang meninggal tiba-tiba. Sulun-sulun selesai. Tiba-tiba. Karena itu Bapak Ibu, nasihat dalam surah At-Takasur ini mari kita pegang. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Nah, kita ingat-ingat. Karena itu dalam penjelasan ulama yang lain ada 3 cara ya, kata para ulama nih supaya tidak alhaakumut takasur. Kan surah niki ngingetang tiang pelungguh intinya adalah supaya tidak alhaakumut takasur. Tidak lalai karena urusan dunia sehingga lupa menghadap Allah. Bagaimana caranya kata para ulama itu ada 3. Yang paling gampang tidak ada biayanya. Yang pertama al-iksar min zikri hazimil lazat. Banyak-banyak kita ingat kematian. Banyak-banyak ingat kematian nih. Jangan hanya mengingat kenikmatan dunia saja. Semua yang muda pasti akan tua. Semua yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Banyak-banyak duduk sebentar di rumah. Duduk sebentar, hadirkan di ingatan kita itu orang-orang yang kemarin masih ada, sekarang sudah tidak ada. Batur-batur, ibu-ibu sekolah laik bareng-bareng, sekolah misal, arak siwah ninggal. Ingat dia no, bagaimana laik rerek barang-barang barang kita, berari barang kita, ngakan pelecing barang kita, nengkau innalillah. Ingat no, kita ingat, perbanyak ingat itu. Lalu yang kedua kata para ulama al-hudur indal apa istilahnya kalau orang sekarat nih? Iya, jadi menghadiri datang ketika orang sedang sakratul maut. Berani enggak? Berani? Ibu berani? Jadi begitu ada kita dengar orang sakratul maut, langsung kita datangi dia, kita liatin. Itu sakratul maut. Hadir di situ. Kalau tiang belum pernah sengaja begitu. Ya. Tapi kata ulama itu salah satu resep supaya jangan alhaakumut takasur. Jadi kita bisa lihat yang menimpa dia hari ini itu besok lusa akan menimpa saya. Gagah kita sekarang, tapi kayak begitu juga nanti. Cepat lambat. Lalu yang ketiga kata para ulama adalah al-iksar bin ziyaratil kubur.
perbanyak datang berziarah kubur. Kalau kita perbanyak untuk ziarah kubur, fa inna tuzakkirukumul akhirah. Maka insya Allah itu akan membuat kita lebih ingat lagi bahwa nanti ada kehidupan akhirat. Di dunia kita harus sukses, tapi sungguh akan rugi luar biasa kalau di akhirat kelak kita justru celaka dan hina. Di dunia harus sukses, di akhirat juga harus sukses. Itulah doa sapu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salah satu cara untuk mewujudkan kesuksesan di dunia dan di akhirat itu adalah menghindarkan diri dari alhaakumut takasur. Paham Bapak Ibu nih? Jadi kadang kita kalau masih hidup itu mengomentari orang yang sudah meninggal itu kadang misalkan meninggal ya. Orang yang dikubur juga kadang-kadang begitu, misalkan masih hidup ya. Aku mau nih bagus, alhamdulillah. Iya sih masih hidup ini masih bau yang gitak sinde-ende, masih bau ngakan si haram, masih bau mulutnya nyumpak dengan aku deku bau, alhamdulillah, misalkan si masih hidup. Bisa lebih masih akan. Si wah meninggal atau masih hidup? Nah, tergantung amalnya, tergantung. Jadi dendek beli otak lalu, apa beli otak? Kok beli otak? Jangan merasa sombong, ya, jangan merasa masih hidup, kasihan dia sudah meninggal, teman saya dulu sudah meninggal. Dia yang sudah meninggal, itu teman saya masih hidup katanya. Saya sudah asik di sini, alhamdulillah. Dia masih hidup, masih bisa melihat macam-macam, masih nyumpak dengan apa, katanya. Coba dia tahu seperti saya, mungkin dia mau mati seperti saya. Mungkin ngomong. Jadi Bapak Ibu, ini urusan kalau orang beriman itu betul-betul pada amalnya. Begitu Bapak Ibu nih, pada amalnya. Kita masih hidup, alhamdulillah. Tapi belum tentu kita lebih beruntung dari yang sudah meninggal. Bergantung dari bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini. Nah alhamdulillah hari ini kita ngaji, mudah-mudahan jadi amal saleh nih. Karena di dalam sebuah hadis disampaikan innalillahi malaikatan sayyahin katanya. Bahwa ada malaikat yang Allah ciptakan itu khusus untuk keliling saja kata Nabi. Hanya keliling saja dia di bumi ini. Dia keliling untuk apa? Dia mencari majelis-majelis. Tempat-tempat di mana asma Allah disebut, ajaran kebaikan disampaikan, nasihat-nasihat yang baik disampaikan. Maka ketika dia menemukan majelis itu, mereka memanggil teman-temannya, halumu, ayo datang kemari, inilah majelis yang baik. Lalu kemudian mereka bersama-sama mendoakan orang yang hadir di situ. Mudah-mudahan ada malaikat itu dah mendoakan kita. Kemudian ada dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ampuni. Yang mengatakan, ya Allah, tapi ada di antara mereka di pengajian itu yang niatnya bukan mengaji, tapi hanya mampir saja, tapi dia ada di majelis itu. Ya. Maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau majelis yang berkah, maka siapapun yang mendekat bersama ada di situ, insya Allah tidak akan celaka, tidak akan susah. Jadi ada yang datang, ya mohon maaf, kan tidak semuanya hadir untuk mengaji. Ada yang hadir untuk berdagang, tuh bawa balon-balon. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang datang untuk berdagang, ya masuk juga sama-sama. Masuk dalam doa dari para malaikat. Ini kita imani. Walaupun secara hukum dunia kita nggak tahu bagaimana bentuknya, tapi kita imani. Karena yang paling utama dalam Islam sebagaimana awal ya namanya orang Islam mukmin itu yang paling pertama di awal suratul Baqarah sifatnya itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia mengimani. Saya beriman. Sesuatu yang gaib yang saya tidak lihat, saya beriman. Selama diberitahu oleh Allah maka pasti benar.
Selama disampaikan oleh Rasulullah SAW, pasti itu hak. Maka alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang hidup dan bersyukur atas kehidupannya. Karena apa? Karena pada saat kita hidup, kita bisa mengisi kehidupan dengan hal-hal dengan amal-amal yang baik. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kamu tahu dengan sebenar-benar pengetahuan, dengan pengetahuan yang yakin, ilmal yaqin, ilman yaqinan. Jadi ini idhafatul mausuf ila sifah, ya, ilman yaqinan aqibatat tafakhur mashtaghaltum bih. Kalau saja kalian tahu, ya, akibat dari kalian lalai itu seperti apa bahayanya untuk diri kalian. Kalian hanya pikir dunia saja, lupa terhadap akhirat. Kalau saja kalian tahu buruknya sifat itu, lamashtaghaltum bih, maka pasti kalian akan tinggalkan hal seperti itu. Nah, alhamdulillah kita tahu buruknya. Kenapa? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur. La tarawunnal jahim. Nah, ini adalah jawaban dari satu qasam, ya. Wallahi la tarawunnal jahim. Bahwa melihat al-jahim itu pasti bagi semua manusia. Bedanya kalau orang beriman dia lewat, kalau orang yang tidak beriman dia tidak hanya sekedar melihat tapi dicemplungkan ke dalamnya. Kalau orang beriman itu wa im minkum illa wariduha, kata Allah dalam surah Maryam. Jadi semua manusia itu pasti dilewatkan di atas neraka jahanam itu, alas sirat. Jadi ada jembatan yang tipis sekali disebutkan dalam hadis. Ya. Situ kita lewat, di bawah itu neraka jahanam luar biasa. Orang yang beriman lewat dia dari jembatan itu dengan secepat kilat kalau amalnya mencukupi. Jadi semua akan melihat. Bedanya ada yang sekedar melihat, ada juga yang kemudian dimasukkan ke dalamnya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Allah kan kita Bapak Ibu nih. Ya, dengan secepat-cepatnya mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan alas sirat, ya. Di atas jembatan itu kita bisa melewatinya dengan baik dan kemudian sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Summa la tarawunnaha ta'kidun 'ainal yaqin. Nah, jangan khawatir, jangan ragu. Kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan melihatnya. Ya. Jadi kalau yang pertama itu ilmal yaqin, di sini disebutkan ainal yaqin. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada 3 istilah yang Allah sebutkan, ya. Ada namanya ilmul yaqin, ada yang namanya ainal yaqin, ada juga yang namanya haqqul yaqin. Ya. Kalau yang hakul yakin itu kalau tidak salah dalam surah Al-Waqiah, ya. Kan disebutkan itu. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi tingkatan-tingkatan dari pengetahuan itu memang kalau dalam istilah para ulama itu mengambil dari istilah ini, ada yang namanya pertama ilmul yaqin. Ilmul yaqin itu pengetahuan yang kita yakini kebenarannya walaupun belum kita saksikan. Yakin Bapak Ibu ada namanya alam barzah? Nah, sudah lihat alam barzah? Mau lihat? Mau? Mau Bu? Nah, bareh-bareh wandeh. Alurang batur julung kita. Sida mileng kita agak sida juluan. Nah apa-apa. Mulai masalah kita alam barzah, dek ngumbe-ngumbe kemudian. Bagus kemudian. Nah, ilmu yakin adalah ilmu meyakini sesuatu dengan sepenuh hati walaupun belum pernah dilihat dan belum pernah dirasakan. Ya. Seperti hal-hal gaib, ya, meyakini adanya malaikat. Ya. Sudah ketemu malaikat? Nah, mau ketemu? Mau? Hah?
Malaikat saya si milih bedait. Mungkar nakir. Sebelum mungkar nakir ada Israel. Malaikat bedait Israel. Dende bare-bare. Jadi, nah, kalau ilmu yang sudah kita yakini itu lalu kita saksikan ya, dengan mata kita, mata kepala langsung, itu namanya ainul yakin. Jadi yang semula berita kita pahami, kita yakini, lalu kemudian kita saksikan, namanya ainul yakin. Lalu kalau sudah kita saksikan dan langsung kita rasakan, itu namanya hakul yakin. Yakin sida arak Mekah ke? Arak tahu arana Mekah? Yakin. Lalu kemudian sida nabung kepeng, nabung, taik pesawat. Begitu taik pesawat, sebelum mendarat, tebadak si pilot. Bapak ibu, kita sebelah kanan luaran Mekah. Gitu. Berarti ilmu yakin sudah naik menjadi ainul yakin. Mendarat kemudian pesawat kemudian rapi-rapi lewat imigrasi, kemudian taik bis sida, kemudian masuk kota Mekah. Nah itu namanya hakul yakin. Jadi ilmu yakin itu mengimani, meyakini ilmu kita ya, tentang sesuatu. Ainul yakin itu melihat langsung dengan mata, hakul yakin merasakan langsung dengan diri kita. Nah, akhirat itu Bapak Ibu Saudara bagi kita yang masih hidup itu tingkatannya masih ilmul yakin. Ada sebagian sudah ainul yakin. Siapa itu? Wali-wali besar. Termasuk Nabi besar Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj diperlihatkan mata beliau langsung melihat surga neraka. Sudah ainul yakin beliau. Kalau kita masih ilmul yakin. Ya. Tapi semuanya tanpa kecuali nanti akan sampai pada hakul yakin. Jadi bukan pertanyaan sampai atau tidak pasti sampai. Kita atau tidak pasti kita. Rasaan atau tidak pasti ngerasa. Masalahnya Allah tempatkan kita di mana itu bergantung dari amal kita. Kalau kita berbuat baik, insya Allah nanti hakul yakin kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir di sini, summa latus'alunna yauma idzin yauma ru'yatiha 'anin na'im ma yultazu bihi fid dunya minas sihhati wal faragh wal amni wal mat'am wal masyrab wa ghairi dzalik. Dan nanti kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, kelak kalian akan ditanya. Kita akan ditanya Bapak-bapak Ibu ya. Ditanya segala macam yang disebut dengan an-na'im. An-na'im itu adalah semua jenis nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan. Yang kita nikmati, yang kita senangi. Di sini disebutkan minas sihhati. Contohnya adalah kesehatan. Senang sehat ibu-ibu? Wal faragh, ada waktu luang. Senang punya waktu luang? Senang. Wal aman, rasa aman. Senang kita ada rasa aman? Di Pogading Timur, di desa Anggaraksa, Bagek Gaet, ya, Bagek Gaet, Pegading Timur, Anggaraksa. Kalau ada rasa aman di desa kita, betah kita tuh enggak? Isah sida mun desanda aman? Mun desanda besual doang, isah sida? Sugur lekan lawang telentong si dengan si batu, bisa? Nah, aman itu bukan hanya nikmat yang bisa kita rasakan di dunia, tapi juga amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Akan ditanya kita, warga Bagek Gaet, pada saat engkau aku berikan nikmat keamanan di desamu, kamu pakai apa nikmat keamanan itu?
Apakah digunakan untuk membangun silaturahim, untuk saling bergotong royong, atau justru digunakan untuk saling menjelek-jelekkan, saling memfitnah, menyebar berita hoax sehingga akhirnya yang aman itu menjadi resah, yang semula baik menjadi jelek, yang semula tersambung menjadi putus karena fitnah. Nah, itu semua akan ditanya oleh Allah. Wal mat'am, demikian juga makanan yang kita makan akan ditanya oleh Allah. Wal masyrab, minuman yang kita minum, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak-bapak Ibu, akhir dari surah At-Takasur ini mengingatkan kepada kita bahwa semua nikmat itu ada tanggung jawabnya. Semua nikmat itu ada pertanggungan jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita pakai untuk hal-hal yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Imam Jalaluddin Mahalli, dari Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir ini. Jadi kalau surah At-Takasur ini berarti merupakan tafsirnya Imam Jalaluddin Mahalli yang guru ya. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti yang murid itu dia dari suratul Baqarah sampai surah Al-Isra. Nah, alhamdulillah kita dapat berkah ya bisa membaca. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu dan mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu bisa menjadi amal dan apa yang kita amalkan bisa menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang Tiang sampaikan. Silahkan nanti baca-baca surah At-Takasur lagi nggih untuk ingatan alhaakumut takasur. Oh Allah ngebeng aku nikmat kanggo ku ngumbi-ngumbi pegaweanku ku begawean lek pekan, begawean lek kantor, begawean lek bangkat, meta rezeki, peta jabatan, peta segala macam karunia Allah, tapi jangan sampai aku lupa menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sholatnya dilalaikan. Jangan sampai kewajiban-kewajiban yang lain juga itu tidak ditunaikan. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, itulah yang disebut dengan hidup yang seimbang. Jadi At-Takasur ini mengingatkan kita, janganlah hidup kita itu berat ke dunia saja. Tapi harus ingat bahwa ada dunia, ada akhirat. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, ada yang mau nanya apa yang kita baca tadi? Ada yang mau nanya, ada yang ngusul, coba sila. Mungkin ada yang ingin sida lebih perjelas dari apa yang Tiang sampaikan, atau ada hal yang terkait dengan yang kita bahas tadi yang mungkin pelungguh ingin lebih mendalami, silahkan. Kalau enggak ada berarti sudah mingar semua, gitu. Alhamdulillah. Bapak-bapak sudah cukup? Cukup? Alhamdulillah. Udah paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, jadi dalam surah yang pendek alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, ini pengingat supaya kita hidup ini seimbang. Jangan hanya mikir dunia saja sampai kemudian kita lalai untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Wallahu alam bissawab. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat yang sampaikan. Dan ini apa yang mau dibangun di atas sana Ustadz? Hah? Asrama. Oh, asrama, alhamdulillah. Nih saya mau kasih penyembeknya sedikit nih. Be anak sida nih. Nih penyembeknya. Nih. Nah, ini apa bahasa bagi gayat penyembek ada? Apa? Sembe?
Ya diterima ya. Enggak banyak, hanya 5 juta, tapi mudah-mudahan jadi pemancing, mudah-mudahan. Nah ini jadi pemancing insya Allah supaya bapak-bapak ibu-ibu punya semangat semua nih. Jadi kita sama-sama bantu beliau karena apa? Untuk mengamalkan surah yang tadi itu. Ya, untuk supaya persiapan kita begitu nanti sudah ilmu yakin, begitu sudah yakin kita bisa melihat dengan hati yang lapang. Alhamdulillah. Kita bisa masa depan kita yang baik. Mudah-mudahan kehidupan di akhirat juga kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, inilah yang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan pesan tiang kepada kita semua. Mari kita saling mendukung dalam kebaikan nggih. Ingat di awal surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi dari kesuksesan suatu masyarakat adalah dalam kebaikan, menolong dalam ketakwaan. Itu asas. Dan asas dari kehancuran masyarakat adalah wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. At-ta'awun 'alal ismi wal, saling tolong menolong, berbuat dosa dan melakukan permusuhan. Itu asas kehancuran. Jadi asas kesuksesan tolong menolong dalam ketaatan dan kebaikan. Asas kehancuran kalau kata Al-Quran tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Nah, kita pilih yang pertama nih supaya bagi Gaet, Anggarakse, Pegading Timur dan semua daerah di Lombok Timur yang merupakan wasiat, merupakan peninggalan dari orang tua kita. Ini bisa menjadi daerah yang semakin maju. Termasuk kan pemimpin di Lombok ini demikian karena tidak ada yang bertanya, tidak ada yang nanya. Alhamdulillah. Balagtu, saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.